Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, serta tidak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada siang hari ini pemirsa, kita bersiaran langsung dalam Damai Indonesiaku, tepatnya di Masjid Al-Furqon, Jalan Jambu Air 8 nomor 1 Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, ada satu penggalan surat atau ayat dalam surat Al-Baqarah, yaitu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ketika kita membahas sebuah fitnah, selalu tidak asing ayat ini selalu ada di ingatan kita, yaitu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Tentu kita semua tidak ingin mendapatkan fitnah itu ada dalam diri, termasuk juga keluarga kita. Nah, untuk itu pemirsa, kita akan membahas pada siang hari ini dalam Damai Indonesiaku, yaitu menjaga diri keluarga dari fitnah. Bersama guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah, ada Ustadz Muhammad Riza, Mas kami Ustadz Riza Muhammad, dan juga Ustadz Abdul Syukur, dan juga Ustazah Sofwatun Nida. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Riza Muhammad berdoa kepada Allah, semoga pemirsa Damai Indonesiaku dan semua yang hadir di masjid yang mubarak ini terhindar dari fitnah dunia akhirat. Yang saya cintai, guru saya Ustadz Abdul Syukur, Ustazah Sofwatun Nida, semoga beliau berdua selalu dalam keberkahan Allah dan dijauhkan dari fitnah dunia akhirat. Dalam perspektif Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar menjaga diri dan keluarga dari kekejaman fitnah dunia akhirat. Surat At-Tahrim surat 66 ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Orang-orang yang beriman pantaskan dirinya untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka yang bahan bakunya adalah batu dan manusia. Maka ayat ini mengajarkan kekuatan yang sangat dahsyat untuk selalu menjaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Dalam surat Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah, kebanyakan hartamu dan anak-anakmu akan menjadi fitnah. Maka sebaik-baik pemberi pahala yang azim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah bersabda dalam satu hadis riwayat Muslim nomor 588, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'in. Ketika tasyahud, berlindunglah kepada Allah, falyasta'id billah min arba'in, dari 4 perkara. Yaqul, beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 perkara yang akan menjadi kesusahan dan kesulitan kita.
Maka berlindunglah kepada Allah dari fitnahnya azab kubur, neraka jahanam, fitnahnya dunia, kematian dan kehidupan. Dan yang paling dahsyat adalah wa min syarri fitnatil masihid dajjal, huru hara akhir zaman yang penuh dengan syahwat dan subhat, yang akan membingungkan orang untuk memilih mana yang baik dan mana yang benar. Dan saat ini sudah banyak contoh konkretnya. Bapak mendengar komunitas fantasi sedara, perusak keluarga yang menghalalkan seorang ayah bersetubuh dengan anak kandung perempuannya. Yang menghalalkan seorang ibu berzina dengan anak kandung laki-lakinya. Yang menghalalkan seorang kakak kandung berzina dengan adik kandungnya. Ini adalah komunitas fantasi sedara yang didengungkan untuk merusak umat. Maka fitnah-fitnah akhir zaman harus kita bisa antisipasi. Yang kedua, hadis muttafaqun alaih. Riwayat Muslim nomor 6347, nomor Bukhari nomor 6347 dan Muslim nomor 2707. Ta'awwadu billah, berlindunglah kepada Allah min jahdil bala, dari ujian yang sangat besar. Wadar kesyaqa, dari kesengsaraan yang sangat hebat. Wasu'il qada, dari takdir yang buruk. Wasyamatatil a'da, dari kehidupan yang sangat membingungkan. Maka dari perspektif ayat dan hadis yang saya baca, fitnah itu memiliki pengertian berdasarkan konteksnya. Fitnah macam-macam. Bisa ujian, bisa kesengsaraan, bisa bahagia. Namun pada umumnya fitnah merujuk pada dua perkara. Yang pertama, tuduhan palsu yang menurunkan harga diri dan nama seseorang. Yang kedua, cobaan kesesatan di mana harus dihindari agar terhindar dari bala dan murkanya Allah. Mengacu pada dua pengertian ini, maka Allah dan Rasulnya mengajarkan agar kita terhindar dari fitnah. Halo, Ibu konsentrasi apa terpandang melihat gue? Oh, dua-duanya. Apa yang mesti kita lakukan jamaah? Yang pertama, laisa syai'un akramah 'alallah minad du'a. Tidak ada hal yang bisa menyelamatkanmu kecuali doa. Surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Hanya dengan doa hajat-hajatmu bisa terkabulkan. Hanya dengan doa takdir-takdir buruk bisa kita selesaikan. Maka seseorang yang ingin terhindar hidupnya dari fitnah, perbanyak berdoa kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, setelah kita berdoa, berpegang teguhlah kepada Quran dan hadis. Rasulullah bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi. Dua perkara yang tidak akan menyesatkan umat Rasul selama kita berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Maka siapa yang bermanhaj kepada Al-Quran, berhukum kepada hadis, insya Allah apapun masalahnya akan bisa dihadapi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Segala sesuatu dikembalikan kepada taatan kepada Allah, maka urusannya akan mudah. Seberat apapun masalah kita, wes. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah memberikan muqaddimah di segmen 1 ini. Betapa luas sekali dampak buruk yang terjadi terhadap diri dan juga keluarga kita apabila fitnah itu menimpa diri dan juga keluarga kita. Termasuk mungkin bagaimana sesungguhnya akibat yang terjadi ketika orang itu sembarangan menuduh atau memfitnah. Nah, kami persilakan Ustadz Riza Muhammad untuk berdiskusi bersama jamaah. Ada Bapak Syarifuddin, boleh berdiri Bapak Syarifuddin untuk mengajukan pertanyaan. Silakan berkaitan dengan tema kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safruddin Yusuf dari DKM Masjid Besar Al-Furqan. Pertanyaannya, bagaimana kiat dalam tuntunan Islam agar menjaga keluarga kita dari fitnah kehidupan? Karena boleh jadi fitnah itu bisa menjadi ujian untuk meningkatkan derajat kita dan juga sekaligus peringatan untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang paling berharga. Ini jawabannya. Keluarga itu amanah, Pak, yang harus dijaga dengan baik. Dalam muqaddimah awal surat At-Tahrim ayat ke-6 sudah mewakili semua jawaban atas pertanyaan Bapak. Ya ayyuhalladzina amanu, setiap ada kalimat wahai orang-orang yang beriman, mesti di belakangnya ada perintah yang harus Anda kerjakan atau larangan yang harus Anda tinggalkan. Di ayat ini, ku anfusakum wa ahlikum nara. Perintah, jagalah dirimu terlebih dahulu. Kenapa dirimu? Bapak laki-laki kan? Bapak seorang suami kan? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah al-qawwam, pendidik pertama. Dan istri adalah al-ummu al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama yang akan mendidik anak-anaknya. Maka pendidikan faktor yang sangat penting yang disebut pendidikan agama sejak dini. Untuk melindungi anak-anak kita dan keluarga kita dari api neraka, konsep pertama adalah amanat Luqman kepada anaknya. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adim. Pertanyaannya, sejauh mana kita mengenalkan agama kepada anak? Pertanyaannya, apakah anak Anda sudah betul-betul mengenal Tuhannya? Apakah saat ini agama betul-betul diterapkan sama anak-anak Anda? Atau jangan-jangan usia 11 tahun tapi sholatnya masih gak becus? OMG, hello. Halo. Saya banyak melihat konteks keluarga yang gagal mendidik keluarganya. Karena apa? Faktor sholat saja tidak becus. Sholatnya tidak sempurna. Usia 10 tahun ke atas masih belum mengenal Tuhannya dengan baik. Padahal muru auladakum bisolah wahum abna sab'i sinin. Didiklah anakmu untuk mengenal sholat pada usia 7 tahun. Wadribuhum alaiha. Pukul kalau tidak mau sholat usia 10 tahun. Berarti masalahnya ada banyak orang tua yang gagal mengenalkan Allah kepada anaknya. Seandainya ia kenalkan dengan baik, demi Allah sempurna kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza, boleh duduk kembali dan kita akan lanjutkan di segmen berikut. Masih berkaitan dengan tema kita, yaitu menjaga diri dan keluarga dari fitnah. Untuk itu telah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Guru mulia kita Ustadz Riza Muhammad, ganteng permanen. Ustadzah Safwatun Nida, insya Allah Allah selalu jaga safwah hati beliau, ilmu beliau barokah. Dan semua yang hadir jamaah Masjid Al-Furqan, para pemirsa Damai Indonesia TV One, insya Allah dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lepas dari fitnah dunia sampai akhirat nanti. Ustadz Riza, Ustadzah Safwatun Nida, kalau kita kemana-mana kok banyak perempuan ya?
Di majelis taklim banyak, di pasar banyak, di mall banyak, di neraka banyak. Yang di neraka itu yang tidak beriman. Kalau jamaah Al-Furqan, pemirsa Damai Indonesiaku, insya Allah nanti kumpul semua di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Tema menarik kita, bagaimana supaya kita terlepas dari fitnah. Kita dan keluarga kita gampang. Gimana kuncinya? Jangan bermain-main dengan fitnah dan jangan membuka peluang fitnah. Pakai F atau pakai P sih? Enggak masalah mau pakai F, pakai P ya. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, yang penting kita terlepas dari fitnah. Doa yang beliau sudah bacakan tadi. Kita berlindung kepada Allah min fitnatil mahya wal mamat. Saat hidup sudah wafat, mudah-mudahan kita semua tidak terkena fitnah. Tapi ingat, fitnah itu pasti ada. Fitnah itu pasti ada. Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah mengatakan kami beriman, mereka tidak akan dapat fitnah, tidak dapat ujian. Kalau beriman tidak dapat ujian, harusnya para nabi yang sangat kokoh imannya enggak ada ujian. Kalau karena iman tidak ada ujian, harusnya para wali tidak dapat ujian. Tapi ketika kita mendekat kepada Allah, ujian itu mesti datang. Untuk apa? Supaya kita terus bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, suka menangis atau tidak? Kapan menangisnya? Bukan ditinggal suami kan? Bapak-bapak, kira-kira kalau kita tadi malam tidak sholat tahajud, menangis atau tidak? Kalau tadi kita ada kesempatan sholat subuh berjamaah di masjid, tapi kita tidak mau sholat subuh berjamaah di masjid, apakah kita merasakan kehilangan? Jangan dikira fitnah hanya sesuatu yang tidak mengenakan kita. Kadang-kadang di balik nikmat pun ada ujian-ujian dari Allah. Hartamu bisa menjadi fitnah untukmu. Anak-anakmu bisa menjadi fitnah untukmu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bagaimana cara kita menjaganya? Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa Damai Indonesia TV One. Jangan lupa mulai dari jaga lisan. Lidah ini nggak ada tulangnya, tapi kalau udah ngomong tajam. Dia sih jarang ngomong, tapi sekali ngomong. Ada yang begitu? Yang mana? Yang mana? Oh, di belakang katanya. Allahu Akbar. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, lihat. Lidah nih, mulut adanya di mana? Di antara dua mata, mulut. Di antara dua telinga, mulut. Jaga lisan kita. Jangan belum apa-apa komen. Belum apa-apa sudah emosi. Belum apa-apa kayaknya sudah masalah. Padahal lihat dulu, lihat baru ngomong. Dengar baru ngomong. Dan lihat, kita ini menjadi mulia karena omongan kita. Kita menjadi mulia karena kemampuan menjaga lisan kita. Apalagi dengan lisan ini yang keluar dari lisannya ilmu. Kalau ada orang yang omongannya ilmu, jadikan dia sebagai bestimu. Pinjam istilah Ustadz Reza. Kalau ada orang yang omongannya menambah wawasan, menambah ilmu untukmu, maka jadikan dia kawan karibmu, duduk-duduklah bersamanya. Lisan ini penting kita jaga dan Allah mengingatkan al-yauma
nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah, jamaah Al-Furqan, Al-Quran sudah di luar kepala semua. Luar biasa. Allahu Akbar. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti masa akhirat mulut dibungkam, tangan yang akan bicara, kaki yang akan bersaksi. Maka jaga lidahmu, omonganmu hendaklah banyak zikir, omonganmu hendaklah banyak memuji Allah, omonganmu yang manfaat, omonganmu yang menyenangkan, jauhkan dari menyakitkan hati orang lain. Yang kedua, bagaimana supaya kita jauh dari fitnah? Banyak silaturahim, jadi nggak merasa besar sendiri, hebat sendiri, keren sendiri. Kenapa? Ada orang-orang di sekitar kita. Saya mau tanya sekarang, coba tengok kanan kiri. Bapak-bapak tengok kanan kiri. Kira-kira sudah kenal apa belum dengan teman sebelahnya? Dari tadi senyum bareng, ketawa bareng, jangan-jangan belum kenal. Kalau belum kenal, salaman. Tanya namanya. Siapa tahu jadi besan. Siapa tahu jadi menantu. Alhamdulillah. Silaturahim. Kalau keluarga mau utuh, mau bahagia, jauh dari fitnah, keluarga apa? Keluarga jaga silaturahim. Silaturahim yang punya hubungan darah. Kadang-kadang sama orang lain baik, sama saudara sendiri kok tega. Sama saudara sendiri kok nggak baik-baik. Maka Bapak Ibu, silaturahim harus dijaga. Dengan tetangga baik-baik. Kenapa? Kita sangat membutuhkan keberadaan mereka. Jangan sampai dengan tetangga juga nggak kenal. Ditanya, di mana tetanggamu? Gelap. Karena apa? Karena pergi gelap, pulang gelap. Enggak kenal, enggak tahu, enggak pernah silaturahim. Ayo eratkan ukhuwah kita, bangun silaturahim di antara kita. Dan jangan lupa tadi yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah. Semoga kita selamat dari fitnah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Syukur telah memberikan dan juga menambahkan tausiah bagaimana agar terhindar dari fitnah. Salah satunya yaitu menjaga lisan dan juga perkataan kita. Nah, kami persilakan kepada jamaah bapak-bapak untuk mengajukan pertanyaan dan untuk berdiskusi atau berdialog langsung dengan Ustaz Syukur. Ada Bapak Nasruddin, boleh berdiri. Silakan Pak Nasruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, nama saya Nasruddin, mewakili UPZ Unit Pengumpul Zakat Masjid Besar Al-Furqan. Ingin bertanya Ustaz, amalan dan doa apa Ustaz agar kita terhindar dari fitnah, terutama fitnah dunia? Terima kasih Ustaz. Baik. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengulang kembali doa yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita saat tasyahud akhir dalam salat. Falyasta'id billah min arba. Jangan lupa tuh, jelas-jelas. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di antaranya. Lalu apalagi? Mintalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita tidak sebut kata fitnah secara eksplisit, tapi hidayah Allah itu penting buat kita. Maka Rasul mengajarkan dalam hadits riwayat Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, Rasul mengajarkan doa zikir pagi dan sore. Asbahna wa asbahal mulku lillah Rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa nasrahu. Minta petunjuk Allah, minta pertolongan Allah, minta penjagaan Allah, minta barokah dari Allah, minta cahaya dari Allah. Orang yang bergantung kepada Allah, insya Allah dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu penting supaya kita kuat dan kokoh dalam menjalani segalanya.
Wallahu a'lam. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Abu Syukur untuk bisa kembali duduk kembali. Dan ini sepertinya jamaah ibu-ibu juga tidak sabar untuk berdialog, untuk mengajukan pertanyaan dalam Dalam Indonesiaku. Sabar, nanti ada Ustazah Sofatunida akan menyampaikan tausiah. Bagaimana sih ketika tadi disampaikan guru-guru kita cara, kemudian juga pengertian dari fitnah itu sendiri. Lantas bagaimanakah ketika fitnah itu sudah terlanjur terkena pada diri dan juga keluarga kita, sikap kita sebagai umat muslim apa yang harus kita lakukan? Insya Allah akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustazah Sofatunida. Tapi sebelumnya guru kita Ustaz Riza Muhammad sudah berpindah posisi untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Duit, wow. Dan keberkahan ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Seperti biasa, saya akan mengajukan satu pertanyaan dan bagi yang bisa menjawabnya, tepat dalam jawabannya akan mendapatkan uang 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa nanti dipotong pajak ya. Saya minta kepada yang bisa menjawab cukup angkat tangan saja. Jawabannya nanti disampaikan ketika sudah maju ke depan. Baik, di Al-Quran dijelaskan al-fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah itu sangat kejam dan lebih kejam daripada pembunuhan. Ini jawabannya gampang pakai banget ya. Pertanyaannya adalah, siap-siap ya. Tindakan apa yang lebih kejam dari pembunuhan? Ya silakan. Silakan, boleh maju Mbak. Ya. Bisa jadi dia salah gara-gara ngelihat wajah gue. Ya gak sih? Mbak, perkenalkan diri Anda. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majidah dari Bekasi Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dijawab dulu. Oke, pertanyaannya adalah perbuatan apa yang lebih kejam dari pembunuhan? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jawabannya yaitu fitnah. Takbir, Allahu Akbar. Gampang kan? 1 juta rupiah, Masya Allah. Jangan lupa dipotong pajak ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita yang alhamdulillah kita sudah mendapatkan percikan ilmu dari beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Riza Muhammad, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Abdul Syukur. Kita doakan mudah-mudahan keduanya selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Sofyan selaku pembawa acara kita pada siang hari ini, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari Masjid Jami Al-Furqon dan juga segenap pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Jamaah sekalian, kalau kita bicara fitnah, tadi sudah disampaikan definisi fitnah ada banyak. Fitnah bisa disebut sebagai ujian
Fitnah disebut sebagai cobaan yang datang dari diri kita, yang datang dari keluarga kita, ataupun yang datang dari sekitar kita. Tapi fitnah pun punya definisi yang lebih umum, yang biasanya kita pakai dalam kehidupan bermasyarakat kita. Apa sering kita bilang? Saya difitnah sama dia. Dia udah fitnah saya. Benar apa enggak? Apa yang dimaksud fitnah di sini? Fitnah di sini adalah usaha untuk menyebarkan berita yang tidak benar dari orang lain terhadap kita, atau kita menyebarkan berita tidak benar dari mulut kita terhadap orang lain. Nah, fitnah ini juga ternyata kejam, Ibu. Berapa banyak orang yang difitnah dia merasa depresi, bunuh diri. Berapa banyak orang yang difitnah hancur pekerjaannya, hancur karirnya, hancur usahanya. Maka bagaimana buat kita nih ngebentengin diri kita? Atau jika fitnah itu datang kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Karena Masya Allah Ibu, yang namanya fitnah gak bisa kita hindari. Bahkan dulu pun baginda Rasulullah SAW dari dulu bahkan sampai hari ini, beliau gak pernah berhenti mendapat fitnahan. Beliau dulu difitnah sebagai orang yang ahli sihir. Beliau difitnah sebagai orang gila. Dan banyak fitnahan beliau, dan juga istri dari beliau Sayyidatuna Sayyidah Aisyah mendapat fitnahan yang sangat kejam. Ya, difitnah, dituduh berselingkuh, yang akhirnya dijawab oleh Allah dengan turunnya ayat Al-Quran. Nah, buat kita apalagi? Yang namanya fitnah gak bisa rasanya kita hindari. Kita gak bisa ngerem mulut orang, betul apa enggak? Maka jika satu masa terjadi fitnah terhadap kita, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita dianjurkan, diperintahkan untuk tenangkan hati kita dulu. Kalau ibu dengar ada orang yang fitnah kita, jangan langsung kita emosi. Kenapa? Kalau kita emosi, setan kegirangan. Kalau setan berhasil menguasai diri kita, kita bisa melakukan satu tindakan yang malahan tindakan itu berdampak buruk buat kita. Maka diajarkan dalam agama kalau ada sesuatu hal yang terkait dengan keburukan dan sampai ke telinga kita, pertama kita jaga emosi kita, disuruh sabar. Makanya Ibu, Nabi pernah ngajarin satu doa. Makanya Bapak, Nabi pernah kita suruh ngamalin doa ini. Kalau kita lagi emosi, lagi mendengar berita yang kurang baik tentang kita, sebelum kita bertindak, kita baca doa ini. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghufirli dzambi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni minasyaiton. Apa artinya? Allahumma ghufirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Wa azhib ghaiza qalbi, jauhkanlah gejolak dari hatiku. Ibu, kalau dengar ada fitnah yang datang kepada kita, hatinya tenang apa bergejolak? Bapak, kalau dengar fitnah sampai ke telinga kita, hati kita gimana? Pasti bergejolak, pasti panas. Tapi kita minta dulu sama Allah, ya Allah, azhib ghaiza qalbi, jauhkan gejolak dari hatiku. Wa ajirni minasyaiton, dan jauhkanlah kita daripada godaan syaitan. Itu yang pertama kita lakukan, tenangkan hati ya, baca doa yang Nabi ajarkan. Yang kedua, kalau udah kita tenang hati, kita dengerin apa sih isi fitnahnya, apa yang diutarakan orang lain tentang kita. Pas kita dengar, kita evaluasi. Kira-kira dari isi fitnah itu benar apa enggak? Kalau ternyata benar atau hanya sekian persen ada yang benar, kita introspeksi diri. Kita juga kalau ada berita membuka diri, Bu. Kalau emang kita salah, kita belajar untuk introspeksi diri. Tapi kalau ternyata berita yang sampai kepada kita itu berita bohong, yang memang kita nggak merasa melakukan itu, maka tindak lanjutnya adalah bertabayun.
ketemu sama orang yang nyebarin fitnah. Siapa tuh si fulan janjian. Kadang-kadang Ibu ya, kadang-kadang Pak, orang yang fitnah kita berani di belakang, kagak berani di depan. Betul apa enggak? Di belakang ngomong panjang lebar, pas udah ketemu enggak bisa ngomong apa-apaan. Ada yang suka begitu? Yang mana orangnya? Insya Allah kita yang Allah hadirkan di sini bukan termasuk orang yang suka menebarkan fitnah. Begitu kita tahu bahwa beritanya bohong, duduk berdua, berempat ya. Mungkin ada saksinya, kita tanya kenapa menyebarkan fitnah seperti itu. Karena seringkali Bu, seringkali Bapak, orang memfitnah kita karena ada tujuannya. Entah tujuannya pengen ngejatohin kita. Entah tujuannya karena iri hasad sama kita ya, atau tujuan lain karena ingin memperoleh kedudukan jabatan seperti kita misalnya. Maka kita bertabayun kira-kira apa yang menyebabkan dia seperti itu. Kalau ternyata nggak ada kesempatan untuk bertabayun, maka dari jauh kita belajar untuk memaafkan. Gampang apa susah? Gampang susah. Kalau fitnahnya kecil gampang. Kalau fitnahnya besar, Nabi suruh belajar untuk memaafkan. Wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas. Orang yang mudah memaafkan orang lain di antara orang ciri-ciri orang yang bertakwa. Sambil kita banyakin doa dalam hati kita biar dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Berikan ketenangan pada hati kita, banyakin baca alam nasroh laka sodrong. Setiap habis sholat kita amalkan, banyakin baca Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul. Kita minta ya Allah nih hati kita yang masih suka banyak salahnya, yang masih suka berbuat dosanya, yang masih suka emosinya, berikan ketenangan hati kepada kita. Baca dalam doa kita, karena yang memberikan ujian Allah, yang mengangkat ujian juga Allah. Ujungnya kita tawakal, karena la haula wala quwata illa billahil. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, Allah jauhkan kita dari lisan yang suka memfitnah orang, dan Allah jauhkan kita dari lisan orang yang suka memfitnah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Itu beberapa poin bagaimana disampaikan oleh guru kita Ustazah Nida ketika kita harus sikap kita ketika kita mendapatkan fitnah. Nah, kami persilakan untuk jamaah ibu-ibu atau jamaah perempuan, Kakak Amelia untuk berinteraksi kepada Ustazah Sofatun Nida. Silakan boleh berdiri Kak Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia. Saya izin bertanya Ustazah. Saat ini kan banyak keluarga yang mudah terjebak dalam gosip dan berita hoaks di media sosial. Terkadang kita tanpa kita sadari gitu, kita ikut menyebarkan fitnah dengan dalih cuma share aja gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendidik diri kita dan keluarga agar bisa memilah informasi gitu, dan bisa mendidik diri kita menjadi nggak gampang untuk mengambil informasi gitu. Bagaimana Ustazah penjelasannya? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana agar kita bisa membatasi diri kita untuk tidak mudah menyebarkan informasi-informasi di sosial media. Memang subhanallah Bapak Ibu sekalian, akhir zaman seperti ini di mana sosial media sudah semakin marak ya, dan hampir menjadi satu kebutuhan buat kita, maka yang namanya informasi itu atau berita burung itu bisa sangat mudah menyebar. Nah, bagaimana buat kita untuk tidak mudah menyebarkan informasi? Kuncinya satu, kalau ada informasi yang sampai kepada kita, tahan di kita. Jangan asbab jempol kita sebar kepada orang, kemudian orang lain menyebarkan, akhirnya puncak daripada tersebarnya fitnah dari jari-jari kita.
Jadi berusaha Bapak Ibu sekalian, nih khususnya ya, kita yang setiap hari main sosial media, kalau ada berita, informasi sampai ke kita, tahan dulu. Jangan kita langsung sebar demi mendapatkan popularitas misalnya. Oh berita ini tuh dari dia tuh awalnya, dia yang paling tahu, dia yang paling dulu, kita nggak perlu itu. Kita harus jagain anggota tubuh kita daripada melakukan perkara-perkara yang membawa kemudorotan. Karena tadi Ustadz Kiai Abdul Syukur mengatakan besok di hari kiamat al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulut kita dikunci. Wa tukallimuna aidihim, nih jempol kita di dunia nggak bisa ngomong, besok akan bersaksi di hadapan Allah. Apa yang dia ketik, apa yang dia tulis, apa yang dia share, besok akan bersaksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu, dan kaki kita akan bersaksi kemana dia melangkah. Maka hati-hati dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan mata kita, dengan jempol kita yang mungkin terlihat ringan, tapi besok kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bissawab. Baik, terima kasih Ustazah Sofiatul Nida, boleh duduk kembali. Dan itulah ada satu ungkapan, yaitu saring sebelum sharing. Jadi kita harus benar-benar memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Nah pemirsa, di segmen berikut ada segmen ulama menjawab. Kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1, yaitu @damai_indonesiaku_tv1. Dari kolom komentar kami akan bacakan berkaitan dengan tema kita, yaitu bagaimana menjaga diri dan juga keluarga dari fitnah. Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih kembali lagi dalam Damai Indonesiaku. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram, saya persilakan terlebih dahulu kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Abdul Syukur. Silakan Ibu Endang ya, boleh berdiri Ibu Endang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Syamtini, saya mewakili Majelis Taklim Al-Furqon. Yang ingin saya tanyakan Bapak Ustadz, kenapa fitnah akan membuat keretakan di dalam rumah tangga yang sering terjadi ya? Itu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang, silakan Ustadz Abdul Syukur untuk menjawabnya. Baik. Kenapa fitnah seringkali membuat rumah tangga menjadi retak? Karena rumah tangga itu tidak terbentengi. Padahal belum tentu misalnya informasi yang diterima itu benar. Belum tentu kenyataannya seperti itu. Akhirnya ujung-ujungnya bermasalah. Mulai dari mana? Komunikasi yang boleh jadi kurang baik. Orang tua dengan anak, suami dengan istri, dan boleh jadi juga ketahanan karena ibadahnya kurang. Orang tua harta banyak, jabatan tinggi, anak narkoba. Suami punya masalah di kantor, istrinya selalu membanding-bandingkan keluarganya dengan keluarga orang lain. Pak, tuh lihat mobil tetangga. Pak, lihat tuh rumah tetangga. Fitnah datang tidak kuat. Kenapa? Karena dia tidak bersama dengan Allah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penjaga. Maka Nabi mengajarkan selain yang fardu, selain dengan ilmu, selain ibadah yang fardu, selain yang mahdoh, tegakkan sunnah-sunnah Nabi. Boleh jadi Bapak Ibu mungkin pernah nggak kita lakukan? Suami baca Al-Quran, istri menyimak mendengarkan. Istri membaca Al-Quran, suami menyimak mendengarkan. Orang tua baca Quran, anak menyimak mendengarkan. Anak kita baca Quran, kita orang tua mendengarkan. Atau bangunlah malam, ayah jadi imam, suami jadi imam, istri jadi makmum, anak-anak jadi makmum. Berdoa bersama, insya Allah kekuatan. Tapi kalau tidak punya ketahanan, itulah yang menjadikan fitnah ini sering membuat keretakan dalam rumah tangga. Kalau enggak ada api, enggak ada asap. Kalau kita yakin kepada Allah, insya Allah akan terjaga. Wallahu a'lam.
Amin. Baik, terima kasih Ustaz Syukur atas jawabannya. Salah satu cara untuk membentengi diri dan juga keluarga kita adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, saya akan bacakan lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1 yang sudah masuk. Ada atas nama Davina Fitri yang akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad. Assalamualaikum Ustadz. Kalau saya difitnah di kampus atau tempat kerja sampai merusak nama baik, sementara keluarga juga ikut terkena dampaknya, bagaimana sikap terbaik? Membela diri, diam, atau lapor pihak berwenang? Waduh, langsung lapor ke polisian ini. Silakan Ustaz Riza. Kalau sudah berdiri begini berarti gemes gue. Kalau tuduhan itu fitnah, berarti nggak benar, ya kan? Berarti nggak benar nih. Perspektif Quran dan hadis menjawabnya. Jangan pernah mengambil sikap dan tindakan kecuali di bawah keridhoannya Allah, maka semua akan berakhir dengan baik. Kalau memang itu tuduhan fitnah yang tidak baik, maka ini ujian keimanan, ya nggak sih? Karena setiap orang melangkah nggak lepas dengan namanya ujian. Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Kau akan diuji dengan rasa takut. Nah ini takut, Anda takut nih. Apalagi keluarga udah denger, keluarga juga ikut berontak karena itu nggak benar. Itu diuji dengan takut. Maka langkah yang pertama, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapkan kalimat istirja. Kebaikan dan keburukan biidznillah, semua atas izin Allah. Kembalikan kepada Allah, ya Rob, ini nggak benar ya Rob, aku tertuduh. Ucapkan kalimat istirja. Yang kedua, wabasyiris sabirin. Pilihlah sikap sabar dalam menghadapi ujian ini. Karena innallaha ma'as sabirin. Kecintaan Allah kepada hamba-hamba yang ketika diuji menyikapinya dengan rasa sabar, maka Allah dekat dengannya dan untung dari sikap sabarnya. Yang ketiga, amalkan surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Salat, wudu, ambil sejadah, salat 2 rakaat, salat mutlak. Ya Rob, gak kuat aku ya Rob. Aku difitnah ya Rob. Gak seperti ini ceritanya. Tolong bantu ya Rob. Tolong bantu untuk menyelesaikannya. Demi Allah, nahnu dhaif, kita lemah. Allah yang maha kuat. Kalau Allah berkehendak, fitnah orang sekejam apapun akan beres dengan kerjaannya Allah. Nah yang keempat, butuhkah klarifikasi? Ya butuh banget lah. Halo, Bapak tahu saya kemarin dituduh meninggal, tahu nggak Pak? Beritanya menyebar, Ustadz Riza mati, ya Allah. Kecelakaan di Baluran Situbondo, beritanya bener. Memang waktu itu saya ada acara ke Situbondo. Bagaimana caranya? Wah ini fitnah. Semua menelpon. Bahkan tetangga kompleks sebelah sudah datang untuk bertakziah. Saya tidur dia mau bertakziah, bayangkan. Saya ambil handphone, klarifikasi. Assalamualaikum. Tuduhan saya meninggal itu adalah fitnah dan tidak benar. Maka tolong yang menyaksikan video yang kemarin lagi viral, itu adalah fitnah dan tidak mendasar. Buktinya saya sehat-sehat saja. Yang terakhir, pertajam dengan sholat tahajud. Demi Allah, orang yang memfitnah kita, Anda lawan dengan sholat tahajud, akan tunduk hatinya. Tunduk karena kekuasaan Allah. Dan yang lebih akhir lagi, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dia dan lapangkan dadamu untuk memaafkan kezaliman orang. Maka kita akan bahagia. Masya Allah, luar biasa, terima kasih Ustadz Riza. Tapi pertanyaannya tadi yang menyebarkan fitnah ketika Ustadz Riza menelpon gak kaget dia ya? Waktu saya dituduh meninggal terus kemudian Ustadz Riza telepon, yang menerima telepon gak kaget tuh ya? Kaget. Loh, kok hidup lagi gitu ya? Iya. Baik, terima kasih Ustadz Riza, bercanda saja. Dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan, masih berkaitan dengan tema kita, bagaimana menjaga diri dan keluarga kita dari fitnah dalam Damai Indonesiaku. Tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali.
Baik, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku dan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1 atas nama kajian 20. Tapi ini namanya Fahrul. Assalamualaikum, salam kenal, saya Fahrul dari Karawang. Izin bertanya, saya memiliki keluarga besar di mana keluarga saya keluarga yang berpendidikan baik agama maupun umum. Namun banyak tetangga yang tidak suka keluarga kami hidup rukun dan bahagia. Sering banyak tetangga yang mencoba adu domba. Oleh karena itu, keluarga saya menjadi bermusuhan. Bagaimana sih cara menghadapinya nih Ustadz, Ustazah? Kami persilakan Ustazah Nida untuk menjawabnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya menghadapi keluarga yang bermusuhan karena diobrak-abrik gitu ya. Diobrak-abrik oleh fitnah yang dimunculkan oleh tetangga. Ini Masya Allah, tabarakallah Ibu ya. Sejatinya keluarga itu adalah harus saling menguatkan satu sama lain. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru kita bahwa untuk mempertahankan sebuah keluarga dari gonjang-ganjing, dari angin kencang yang ada dari luar adalah ketahanannya harus kuat. Ya, ini subhanallah keluarganya semua berpendidikan. Ya, ada yang berpendidikan agama, berpendidikan umum, tapi akhirnya terpecah, tercerai-berai karena adanya sebenarnya ini munculnya asal mulanya hasad. Ada hasad dari orang terhadap keluarga ini karena ngelihat oh kok keluarganya rukun, keluarganya adem, ayem. Ini Masya Allah hati-hati dengan yang namanya hasad Ibu. Ya, apa sih yang dimaksud hasad? Hasad itu adalah rasa iri ya orang lain terhadap kita atau kita terhadap orang lain, dan bukan hanya sebatas iri. Jadi kalau iri cuma kepengen doang, tapi kalau hasad kita kepengen supaya kenikmatan yang ada pada diri orang itu hilang. Ini yang bahaya. Makanya kalau dibanding-bandingkan bahaya mana iri sama hasad, lebih bahaya hasad. Kalau iri cuma kepengen doang, pengen kayak dia, pengen keluarga kita rukun kayak dia. Tapi kalau sudah hasad, bagaimana caranya agar keluarga yang rukun itu bisa terobrak-abrik, ya, nggak rukun lagi, nggak akur lagi. Nah ini yang berbahaya. Maka kembali lagi tadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, kiai kita, bahwa kuatin dulu pertahanannya. Saudara sama saudara ada kurang ada lebihnya. Seapa-apanya saudara kita, ya, kita keluar dari rahim yang sama. Kalau namanya ada perbedaan wajar, kepala sama hitam, ya, rambut sama hitam, kepala sama bunder, kepala sama keras, tapi kan isi kepala lain-lain. Gimana caranya untuk menyatukan isi kepala itu? Sering adanya komunikasi. Perlu kita sebagai orang tua, ya, perlu kita sebagai ibu, sebagai istri buat pertemuan rutin. Misalnya setiap seminggu sekali kita buat pertemuan, sholat maghrib berjamaah, baca yasin, tahlil, kemudian kita ngobrol-ngobrol ringan. Dengan adanya komunikasi, dengan adanya pertemuan, mempererat silaturahim, insya Allah hubungan semakin kuat. Amin. Tapi kalau misalnya ketemu jarang, semua sibuk, kalau dibilang sibuk semua pasti sibuk, apalagi semuanya orang berpendidikan. Ya. Yang satu sibuk usaha, yang satu sibuk ngajar, yang satu sibuk dengan pekerjaannya. Kalau jarang bertemu, jarang komunikasi, maka bisa muncul salah paham. Ya. Yang satu gampang kemakan sama omongan tetangga, oh bener juga apa kata dia. Ya. Padahal kalau dibicarakan, dikomunikasikan, insya Allah yang tadinya kusut akan menjadi lurus lagi. Maka pentingnya menjaga silaturahim, yang paling dulu adalah circle pertama kita, keluarga kita. Pererat dulu, silah, sambungin dengan kuat, ar-rahim, kasih sayang. Dan sebelum kita menyambung hubungan baik dengan kerabat, sambungin dulu kepada orang yang ada dalam sedarah dengan kita. Kalau pertahanannya kuat, komunikasinya baik, silaturahim terjaga, insya Allah angin kencang yang datang dari luar bisa kita tangkis. Amin. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustazah Nida. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Fahri. Saya ada pertanyaan Ustadz, bagaimana cara menyeimbangkan sikap hati-hati terhadap fitnah tanpa jatuh pada prasangka buruk atau suuzon terhadap orang lain? Ustadz Riza yang akan menjawabnya, silakan. Kalau kita kena fitnah,
Jangan membalas dengan fitnah yang serupa. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Jangan kau balas keburukan dengan keburukan, tetapi balaslah idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Percuma membalas fitnah dengan fitnah. Harga kita dengan mereka sama. Ya enggak sih? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Balaslah kejahilannya dengan doa. Dalam Al-Furqan ayat 63. Maka hati kita bersih. Biarkan keburukan itu menimpa kita. Karena tak akan ada seorang pun yang selamat dari lisan dan mulut seseorang. Yang kedua, tidak mungkin membuat orang semua suka sama kita. Yang penting, biarkan manusia meninggalkanmu, asalkan Allah tidak meninggalkan. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Riza atas jawabannya. Nah, berikutnya kita akan bermuhasabah bersama-sama. Kita akan berkontemplasi bersama-sama. Yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Abdus Syukur. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwatal iman, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, angkat kedua tangan kita. Kita semua sedang ditatap oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk munajat dan memohon kepadanya. Inilah kesempatan yang mahal dan berharga. Jangan sia-siakan kesempatan meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia terbatas. Cepat atau lambat, semua kita pasti akan kembali kepadanya. Siap atau belum, kematian itu pasti akan datang menghampiri kita. Di mana, kapan, dengan cara apa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ayah, bunda, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang berbuat maksiat, kita lalai dari Allah, kita gunakan nikmat Allah maksiat kepadanya. Kita banyak meminta, menuntut, tapi apa yang Allah minta tidak kita tunaikan. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, siang yang barokah ini kami mohon, ampuni dosa-dosa kami. Dosa-dosa yang kami tumpuk sejak akil balik sampai detik ini. Dosa-dosa kecil yang belum kami hentikan. Apalagi dosa besar yang selama ini kami sembunyikan. Ya Allah, ampuni kami yang pernah berbuat syirik. Ampuni kami yang pernah mempercayai ramalan-ramalan, yang mendatangi dukun-dukun. Ampuni kami yang pernah meninggalkan salat, belum sempurna berzakat, saum, haji. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni
lisan yang senang bergibah, menceritakan aib orang lain. Ampuni kami yang Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak salah pemirsa, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan usai Damai Indonesiaku Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah dengan narasumber kami yaitu Tri Krisna Mukti. Beliau adalah seorang ketua RW termuda. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak dalam Sah bersama Koh Dennis Lim. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini persembahkan oleh Sanwadi Mertentu Sarung Kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lalu, esok lusa sampai wafat, lebih baik mulai hari ini. Kokoh akidah kami, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tekun khusyuk ibadah kami, makin santun akhlak kami, tambah sayang kami terhadap keluarga kami. Ya Allah, ampuni, sayangi ibu dan ayah kami. Ampuni semua dosanya, maafkan semua salahnya, terima amal ibadahnya. Ampuni kami yang belum mampu membahagiakannya. Ya Allah, jadikan wafat ibu ayah kami husnul khatimah. Mereka yang sekarang sudah ada di alam barzakh, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, ampuni, sayangi kakek nenek kami, mertua, istri, suami, anak-anak, menantu, cucu, semua keturunan kami sampai akhir zaman nanti. Selamatkan kami, keluarga kami dari